Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Data Zen, kembali lagi dengan saya si Dela yang banyak omong dan cerewet di Obsesi, yaitu obrolan seputar statistik. Oke, sekarang kita bersama Bapak Hartono, yaitu Kepala BPS Kabupaten Madiun. Mari kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Har. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik ya, saya kasih salam. Iya. Makannya sarapannya apa Pak? Waduh, saya di sini makanannya nasi yang bikin benjol-benjol. Apa itu Pak? Nasi jotos. Itu khasnya Madiun ya Pak ya? Ya lumayan lah untuk menganjal makan sarapan, kenyang sampai siang. Iya, Makasih. untuk menikmati khas Madiun ya teman-teman ya. Ini kan kita sekarang kan di obrolan seputar statistik ya Pak ya. Iya, Tapi siap. kan banyak yang nggak tahu apa sih itu statistik, apa sih itu BPS gitu ya Pak. Bisalah Bapak memberitahu kami apa itu BPS itu Pak. BPS itu adalah lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, jadi itu dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu mensupport pemerintah data-data dasar untuk pembangunan dan perencanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan. Itu kalau perannya BPS sendiri buat masyarakat itu apa Pak? Sebenarnya secara langsung ya itu tidak secara langsung, BPS itu ada berperan karena dalam kegiatan survei atau sensus dari pengumpulan data, itu data BPS juga bisa dimanfaatkan oleh selain pemerintah atau OPD, mahasiswa, guru, dosen, atau pengusaha juga bisa menggunakan data BPS hasil survei tersebut untuk perencanaan kegiatan mahasiswa atau siswa untuk kegiatan riset atau penelitian dan sebagainya, seperti itu. Untuk datanya itu sendiri sudah ada di web itu ya Pak ya, tinggal ini ya Pak ya? Iya, kalau data yang memang yang sudah resmi, kita ada ARC, Advanced Release Calendar, kita publikasikan di web, gratis. Tetapi ada juga bisa meminta secara khusus pengolahan, data diolah yang memang tidak ada di publikasinya yang ada di web. Tapi itu ya mungkin tidak untuk mahasiswa tapi untuk pemerintah daerah atau PD kita bisa mengolahkan publikasi khusus yang memang sangat diperlukan oleh OPD atau pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunannya. Tadi kan saya mendengar ada sensus dan survei Pak. Ya. Nah itu perbedaannya itu apa Pak? Bedanya kalau sensus itu adalah mendata seluruh populasi. Mungkin istilah populasi bingung ya. Jadi mendata seluruh misalnya kalau sensus penduduk, semua penduduk yang ada di wilayah Indonesia itu didata. Tidak terkecuali apakah dia punya KTP, tidak punya KTP, ada di wilayah legal atau wilayah yang memang pemukimannya tidak tercatat, itu semua dicatat yang memang berada di wilayah Indonesia. Dan kegiatan sensus itu BPS itu ada 3 sensus ya, sensus pertanian, sensus penduduk yang baru selesai dilakukan, sensus pertanian dan sensus perekonomian. Nah, kemudian survei itu dilakukan secara sampling untuk tujuan tertentu. Misalnya ada beberapa kegiatan survei, contohnya Susenas. Nah, Susenas itu survei sosial ekonomi nasional. Kita melakukan survei dari BPS pusat, itu mempunyai frame itu kerangka master master data yang merupakan populasi di Indonesia. Dengan metodologi statistik kita melakukan klasifikasi dan juga strata. Dari strata tersebut kita ambil sampel-sampel yang mewakili. Jadi dengan metode statistik kita tidak perlu lagi mencacah semua. Kita cacah populasi, mencacah survei sampel-sampel tersebut sehingga kita mendapatkan
angka estimasi untuk yang kita inginkan. Misalnya kita estimasi sampai level kabupaten. Tidak seluruh semuanya, kita ngambil sampel berdasarkan metodologi sehingga data yang kita ambil mewakili seluruh populasi yang ada di kabupaten tersebut. Itu beda sensus dan survei. Oke. Kalau sensus kan tadi ada 3 ya Pak? Ya. Sekarang itu BPS lagi kegiatan apa Pak? Survei atau sensus atau bagaimana? Itu banyak ya. Ini yang pertama yang besar, yang sangat ditunggu oleh pemerintah adalah lanjutan dari kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Itu pendataan dilakukan di tahun 2022 kemarin, kemudian ada pengolahan di bulan Desember dan dilanjutkan di awal tahun 2023. Nah, hasil dari pengolahan nanti kita ada kegiatan besar lagi, yaitu forum komunikasi publik untuk memverifikasi data hasil survei. Itu akan dilakukan di bulan Mei. Setelah data itu diolah, kita komunikasi publik dengan kepala desa dan ketua SLS, kalau istilah BPS SLS, atau ketua RT setempat untuk memverifikasi data. Itu dilakukan di awal bulan Mei selama 3 minggu dari tanggal 2 sampai 21 insya Allah 2 sampai 21 Mei 2023. Itu kegiatan Resosek yang melibatkan seluruh resource BPS, mulai dari pusat sampai kabupaten kota itu terlibat, dan memang ini sebagai data yang sangat ditunggu oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan program-program kemiskinan mendatang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, itu sedang berjalan. Kemudian nanti juga bulan Maret ada survei Susenas, survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, kedua survei tersebut akan mendata indikator-indikator penting ketenaga kerjaan dan sosial ekonomi dari masyarakat. Nah, data itu yang nantinya akan dipakai untuk sebagai indikator atau data program pemerintah untuk kebijakan. Nah, ini selain survei Susnas dan Sakernas, BPS juga akan melaksanakan sensus pertanian tahun 2023 ini. Ini sensus 10 tahunan 2023. Itu yang akan kita lakukan kegiatan sensus 2023 sensus pertanian. Gimana? Nanti 2023 sensus pertanian. Berarti kalau sensus ini semua ya Pak ya, cakupannya Pak? Atau bagaimana Pak? Nanti untuk cakupannya sendiri Pak? Cakupannya sendiri itu kita akan mendata beberapa istilahnya sektor ya, sektor pertanian. Jadi semua sektor pertanian akan kita data. Ya, pertama ya misalnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, kemudian peternakan tadi kelewat, dan satu yang terakhir jasa pertanian. Jadi ada 7. Itu semua akan didata pada tahun ini. Ini akan melibatkan banyak petugas untuk melakukan survei tersebut. Oke, sensus ya, bukan survei. Iya, karena saling semangat jadi. Dengar kan pertanian, jadi saya pikir itu hanya petani saja yang di sensus Pak. Ternyata banyak ya, ada 7 sektor yang kita sensus ya Pak ya. Nah, itu. Jadi kadang image kita pertanian itu hanya tani. Iya. Nah, padahal tani itu banyak, ada macam-macamnya, tanaman pangan dan tadi yang tadi disebutkan. Dan juga yang ini nanti tolong ya kepada petani-petani ya bisa menjawab, atau yang memang nanti kita data, jawablah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian nanti petani-petani milenial
Nah, itu yang lagi apa namanya, apa istilahnya, booming atau lagi viral ya. Nah, itu akan kita data juga bagaimana perkembangan dan juga usaha-usaha yang mereka lakukan, pertanian, petani milenial dan petani-petani yang istilahnya yang tidak secara bukan langsung ya, yang seperti biasa, dia ada model menggunakan teknologi dan sebagainya, itu akan kita data juga karena mereka itu yang bisa mengembangkan ekstensifikasi pertanian, tidak hanya pertanian alamnya di ladang, kadang mereka juga seperti hidroponik, itu kan semacam pengembangan teknologi dan sebagainya gitu. Berarti nanti juga akan disensus ya Pak? Disensus semua yang merupakan kegiatan sensus pertanian tersebut. Kalau misalnya saya ya Pak ya, saya iseng-iseng punya kayak itu Pak, melihara ikan atau apa, tapi saya jual hasilnya, itu saya masuk Pak? Kalau biasanya kalau kita itu kan akan masuk karena kita tergantung nanti ada batas minimal usaha ya, BMU ya. Kalau memang kita punya ikan 1 ekor gitu kan, kita piara, sudah besar gitu kita jual, kayaknya tidak. Tapi memang ada batas minimal usaha yang dikategorikan sebagai usaha perikanan. Nah, cuman nanti konsep dan itunya dipelajari sendirilah. Kalau memang masih penasaran ya nanti kalau di pelatihan kita berikan metodologinya. Jadi poinnya siapapun, misalnya saya punya kolam ikan yang memang kita tanam mulai dari kecil, kemudian kita pelihara sampai dengan ya nilai jual kita jual, itu kena juga, itu masuk peternak sasaran dari petani. Tidak, jadi jangan salah ya, nanti ke depan banyak ASN, pegawai swasta yang usaha sampingannya itu dikategorikan sebagai usaha pertanian. Jadi ketika nanti saya PNS nggak kena sampel, tapi ternyata PNS seperti Ibu Dela ya, Ibu apa Mbak ya, Pak Dek ya enak ya? Mbak aja. Mbak ya. Mbak, kalau Mbak berarti saya adiknya ya? Oh iya, kalau adik berarti Kasih kakaknya. Nah aja lah ya, karena saya bapaknya gitu. Iya, betul. Nah, jadi gitu Mbak. Enakan Mbak lagi kan otomatis. Jadi nanti usaha keluarga tani itu bisa jadi surveinya menyasar ke PNS, pegawai swasta yang mempunyai usaha pertanian. Ya, seperti itu. Oke. Ini kan sudah ini Pak, habis ini kan bakalan ada pemilu. Kan ada tuh siluman kalau kita itu datanya dari BPS lah, atau BPS ikut campur dengan pemilu, itu bagaimana Pak? Memang dulu pernah ya, tahun berapa BPS diminta ikut mendata, tapi ujung-ujungnya memang itu tidak digunakan. Nah, sejak saat itu BPS tidak lagi terlibat ya dalam hal penyusunan DPT. Tahu DPT? Enggak Pak, apa itu Pak? Nah, daftar pemilih tetap atau dari itu udah kegiatannya Mendagri. BPS secara langsung atau tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan pemilu. Jadi netral, karena ya memang data DPT atau DPS itu kan data individu. Ya. BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian itu dalam mempublikasikan datanya dilarang untuk mempublikasi data secara individu, by name, by address. BPS hanya memang kalau pengumpulan ya dalam survei dan itu kita dapat data individu, tapi dalam publikasi kita tidak menyuarakan data individu, karena data pemilu itu data individu yang memang dipublikasi itu secara
by name by address, itu BPS tidak boleh terlibat lagi dalam kegiatan pemilu. Itu mungkin sejak tahun 2004 lalu. Setelah itu BPS sudah tidak terlibat lagi, karena resiko independensi BPS itu nanti bisa dipertanyakan gitu. Ya, jadi jadi kita itu nggak ada keterkaitannya dengan pemilu. Jadi data-data yang kita dapatkan, data-data kita yang sudah survei atau sensus itu nggak kita gunakan untuk kepentingan pemilu. Tuh, jadi jangan salah sangka dan jangan berpikiran yang saya tidak mau memberikan data saya karena takut disalahgunakan. Iya. Terus kemudian nggak mau karena takutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Satu lagi, data pemilu, kita ngomong pemilu jadi ngaco. Data hasil pendataan BPS itu kan BPS menanyakan kalau misalkan perusahaan, omset dan sebagainya. Itu data kerahasiaan data dari perusahaan yang kita tanyakan penghasilan itu akan dipegang oleh BPS. Jadi tidak diserahkan ya, karena ada ketakutan BPS mendata nanti hubungannya dengan pajak. Tidak. Pajak sendiri yang telah melakukan survei sendiri, sensus pajak, itu sudah tidak terlibat dengan BPS. Jadi ketika perusahaan atau rumah tangga ditanya misalnya penghasilan per bulan dan sebagainya, jawab aja. Itu nanti BPS mempublikasikan tidak individu, tidak secara nilai, tapi kita menginformasikan klasifikasinya aja, kelompok aja. Jadi tidak misalnya ada ditanya satu orang pengeluarannya misalnya 5 juta setahun, sebulan. Nanti di publikasi BPS tidak ada menyebutkan pengeluaran 5 juta setahun, tapi nanti BPS akan mengeluarkan penduduk atau keluarga yang pengeluarannya antara 5-10 sampai 10 juta berjumlah sekian. Tidak menyebutkan individu seseorang. Jadi ya percayalah, BPS akan menjaga kerahasiaan data, bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS secara kode etik dan secara aturan tidak boleh dipublikasikan. Jadi aman. Jadi kalau menjawab data apapun ke BPS ya jawab aja apa adanya. Jangan dimiskinkan, jangan dikayakan gitu. Ya, banyak yang nanti kalau saya kelihatan kaya itu pajak saya besar. Kalau miskin tapi biar saya dapat bantuan. Padahal data individu BPS nggak memberikan kepada pemerintah hanya jumlah penduduk miskin menurut survei Susenas ada misalnya 100.000. Itu maka pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak 100.000 orang gitu. Jadi mengenai individunya itu udah urusan Kementerian Sosial atau Pemda setempat untuk mengalokasikan. BPS tidak memberikan siapa-siapa yang mendapat bantuan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk ilmu yang saat ini udah sangat banyak sekali ya Pak ya, karena banyak orang di luar sana yang berpikiran ini yang BPS. Nah, untuk kedepannya apa yang menurut Bapak kedepannya, apa keinginan Bapak untuk BPS lebih baik, khususnya BPS Kabupaten Madiun, karena memang ya setelah ini kebetulan Pak Har akan pindah ke BPS Kabupaten Cianjur. Iya. Untuk BPS ke depan, seperti arahan Kepala BPS Pusat, BPS itu tidak bisa bekerja sendiri. BPS harus bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan OPD atau Pemda dan OPD terkait. Karena kita sekarang data yang dibutuhkan itu tidak hanya data dari BPS, tapi data-data secara bisa dari OPD, bisa dari big data. Jadi keinginan internal ya para teman-teman saya itu ya bisa meningkatkan kemampuan lah. Jadi tidak hanya setelah survei selesai
selesai, tapi harus bisa memberikan informasi snapshot mengenai data atau data dukung dari hasil survei. Jadi tidak bisa lagi kita sampaikan misalnya angka kemiskinan BPS sekian. Nah, kita juga harus memberikan data dukung bahwa oh ternyata wilayah ini ada kemiskinan, penyebabnya apa dan sebagainya. Jadi tidak hanya udah data gitu tanpa ada dukungan informasi tambahan untuk memperkuat data tersebut. Ya, sama juga sama yang lainnya, dan juga kita harus berkolaborasi dengan Pemda setempat dan juga memperkuat hubungan relasi dengan perusahaan-perusahaan, karena supaya perusahaan itu bisa memberikan data ke BPS secara jujur dan apa adanya, sehingga dan juga terutama bisa memberikan data, karena kalau kita tidak ada hubungan baik, ada rasa ketakutan dan rasa kecurigaan terhadap BPS untuk mereka memberikan data. Dengan rasa percaya dan rasa percaya yang kita bina, maka akan mudah data-data yang BPS inginkan bisa diberikan oleh responden baik rumah tangga maupun perusahaan tersebut. Saling membantu gitu ya. Iya. Melancarkan kegiatan-kegiatan ini. Iya gitu. Yang sah. Udah? Ya, Apa? untuk Ini nggak ada minum nih ya? nah itu Pak. Tadi saya ngomong terus nggak kasih minum saya loh. mau bikin kopi tapi kopinya nggak ada. Besok-besok ada dong pakai minum gitu. Ya, besok kopi sama teh apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa lah. Kalau untuk saya nggak perlu pakai minum gitu ya. Nanti ke depan ada lah snack Oke, kecil. Pak. Sama snack sekalian. Iya, ada makan siang. Iya sekalian. Madiun itu ada nasi itu loh, nasi pecel yang saya nasi jotos, nasi pecelnya enak ya. Enak banget. Saya sering Murah makan. juga Pak. Murah Satu gitu. Itu saya pernah beli itu cuma kayak 4.000 gitu loh Pak. Iya. Itu Ini udah belum nih? sudah sih Pak, tapi Ya udah. kita belum tutup sih Pak. Oh belum Kita ya. tutup dulu Oke Pak. lanjut ya. Iya boleh. Ya Silakan. untuk obsesi kali ini kita tutup dulu ya. Kita tunggu obsesi selanjutnya. Tetaplah menjadi obsesi untuk obsesi gitu ya. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hartono sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita semua di sini dan kepada masyarakat di luar sana, khususnya Kabupaten Madiun ya. Ya, untuk Pak Har, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Sukses selalu dan sehat selalu Pak. Terima kasih. Amin. Yuk. Dadah. Dadah juga. Dadah juga.